Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, sangat populer di kalangan sementara, khususnya masyarakat Barat, bahwa Islam adalah agama yang intoleran. Mereka menyebut-nyebut sekian kasus, misalnya ada perintah berperang, bahkan ada larangan bersahabat dengan non-muslim. Ada lagi larangan mengucapkan salam atau selamat. Bahkan larangan bertetangga dengan non-muslim. Benarkah demikian? Semua hal ini disalahfahami oleh mereka yang menjadikan hal tersebut sebagai dalih tidak adanya toleransi dalam ajaran Islam. Sungguh tepat apa yang dinyatakan bahwa Islam adalah misunderstood religion. Islam adalah agama yang disalah paham. Mari kita lihat soal perang. Yang pertama, ketika kaum muslimin berada di Mekah, sama sekali tidak ada perang. Kaum muslimin teraniaya. Ketika sampai di Medina dan turun ayat-ayat yang memerintahkan membela diri, sebagian kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi, merasa berat untuk berperang. Karena mereka telah ditempa oleh Nabi agar selalu hidup dalam kedamaian. Maka turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berperang, padahal itu kamu tidak senangi. Tetapi terkadang ada yang tidak disenangi, namun kita harus lakukan, yaitu dalam konteks perang adalah pembelaan diri dan pembelaan nilai-nilai luhur. Yang kedua yang harus kita garis bawahi, bahwa tidak semua kata qital atau harb itu diartikan dengan mengangkat senjata. Itu juga dapat diartikan dengan bersikap tegas. Sehingga jangan serta-merta ada kata perang lantas terlintas dalam benak Anda mengangkat senjata. Kita pun memerangi narkoba, kita pun memerangi kemiskinan, kita pun memerangi kebodohan. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang perang dalam arti mengangkat senjata, maka kita harus baca ayat. Ayat yang memerintahkan perang itu menjelaskan waqatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah, perangi bukan bunuh. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Dan turut ayat bahwa waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada penganiayaan. Jadi yang diperangi itu adalah penganiayaannya. Bukan idenya, bukan keyakinannya. Karena itu kita juga menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menggunakan kata qital yang biasa diterjemahkan perang atau membunuh itu ditujukan kepada sesama muslim. Wa in ta'ifatani minal faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok dari umat Islam yang saling berselisih, maka qatilu, tindakilah dengan tegas. Bukan perang orang-orang yang melampaui batas sampai dia kembali. Nah, ini satu hal yang kita harus garis bawah. Yang kedua, dalam konteks ini, kita harus ketahui bahwa perintah perang itu baru datang setelah semua ajaran, semua ajakan untuk hidup damai dan berdampingan gagal. Ketika semua usaha untuk hidup bersama dalam kedamaian ditolak dengan pengkhianatan, dengan upaya-upaya licik untuk menjerumuskan Nabi dan kaum muslimin. Jadi perang yang diperintahkannya
terbatas terhadap yang memerangi. Kedua, perang yang diperintahkannya harus dihentikan setelah penganiayaan selesai. Itulah gambaran secara umum tentang perintah perang dalam ajaran Islam.